Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit part 8. Kerja buat Tuhan selalu manusia bagian ke-6. Di sini Allah ingin membuka hati dan pikiran tentang bagaimana menyelesaikan masalah dan persoalan hidup yang sedang mendera. Karena kebiasaan kita selalu menunda persoalan itu. Jangan sampai kita menyimpan kemarahan sampai matahari tenggelam. Persoalan pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok harus diselesaikan dalam hari ini juga. Jangan sampai persoalan itu menumpuk menjadi amunisi atau bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menimpa kita dan orang lain juga. Seiring dengan perjalanan hidup, masalah datang silih berganti. Apabila masalah yang datang tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak pada eksistensi kita maupun orang lain juga. Untuk itu masih Allah harus melingkupi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena kasih-Nya membuat kita tidak goyah, sebab Dia selalu sanggup menolong kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa kasih Allah, mengangkat kita dan menghibur kita serta menyelamatkan kita. Mazmur Daud mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kalau kita mau mencari kerajaan dan kebenaran Allah, rasa kekhawatiran akan makanan, minuman, dan pakaian akan hilang dengan sendirinya, karena segala macam bentuk penindasan yang datang dari manapun sebagai alat pembelajaran hidup dan pendewasaan iman, serta pola pikir dan pola kerja. Firman Tuhan juga mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Allah menggunakan lingkungan untuk menempa kita seperti bejana yang siap dipakai olehnya. Tanpa pembentukan dan tempaan yang kuat, kita akan tetap menjadi bayi rohani dan berpikir seperti anak-anak dan berperilaku seperti anak-anak. Kita harus sadar bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus ada di dalam hidup kita. Segala pencobaan, ujian yang datang akan memurnikan komitmen iman, pikiran dan kerja-kerja kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Untuk itu jangan sampai berhenti berharap sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada pemerintahan yang tidak mempunyai aturan dan peraturan, termasuk dalam hal ini adalah kerajaan Allah. Karena aturan itu berfungsi untuk membingkai semua unsur yang ada di dalamnya. Dengan peraturan dan aturan tersebut diharapkan akan membawa stabilitas kerajaannya. Dengan peraturan di dalam kehidupan warga akan terarah. Kerajaan dan kebenarannya adalah sebagai haluan hidup rakyat. Dengan hidup benar di hadapan kerajaannya akan memancar suatu kebaikan dan akan membawa perubahan hidup. Kebenaran dalam kerajaan Allah menjadi dasar kehidupan, menjadi pedoman hidup, menjadi sumber dari segala sumber dalam mengarungi bahtera hidupan, serta menjadi barometernya. Semakin kita hidup benar di hadapannya, kita semakin berkenan kepada Dia, maka berkat-berkat Allah akan mengalir bagaimana supaya kita mampu mempertahankan kerajaan Allah dan kebenarannya. Hanya selalu menyirami iman dan kebenaran itu dengan firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kebenaran dan kerajaan itu harus kita cari dan kita usahakan terus
Semakin kita mengusahakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Kata semua itu artinya yang menjadi kebutuhan kita akan selalu dicukupi oleh Dia, baik pribadi maupun keluarga. Amin.